Dalam hidupku tetaplah kau di sisiku, dan takut karena kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi hidupku, terang bagi hidupku. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Benar ya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi perjalanan hidup kami Tuhan Yesus, yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua anak-anak Tuhan bisa memilih bijaksana yang daripada Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan, dan apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami perkatakan. Biarlah semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan mendatangkan sukacita bagi kami semua yang percaya kepadamu, karena kuasa firman-Mu menuntun hidup kami dan memberikan kami Tuhan pengertian-pengertian bagaimana kami seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudus-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa, baik semua yang sudah berada di Zoom meeting, ruangan Zoom meeting ini Tuhan, dan juga semua saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming Facebook dari rumah, dari tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, ya terima kasih atas pujiannya. Saya akan minta izin untuk saya mute dulu semuanya, supaya dalam pemaparan nanti bisa tidak terganggu dengan suara-suara atau biar bisa lancar semuanya. Ya Bapak Ibu ya, saya sangat bersyukur sekali pada malam hari ini semua yang hadir, orang-orang kudusnya Tuhan, ya orang-orang percayanya Tuhan. Luar biasa semangatnya ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, senang sekali. Dan juga yang hadir mengikuti dari live streaming Facebook, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu sekalian. Dan pada malam hari ini sangat bersyukur sekali Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, kembali saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat hambanya Bapak Dales Kawinda. Puji Tuhan, semuanya bergembira, sukacita di dalam Tuhan. Ya puji Tuhan ya Pak ya, terima kasih. Ya terima kasih juga untuk Bapak Yohanes yang sangat luar biasa. Ya terima kasih ya Pak. Baik, saya langsung saja menyampaikan materi pembahasan kita pada topik kita di Kamis Ministry malam hari ini, dan nanti kita bisa ada sesi tanya jawab atau sharing diskusi ya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang sudah dibagikan adalah mengenal kebenaran Allah lebih dalam. Tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian, karena kalau mengenal kebenaran Allah lebih dalam berarti ada juga pengenalan yang kurang mendalam gitu. Tapi kita ingin agar pengenalan kita benar-benar atau sungguh-sungguh seperti yang Allah inginkan, agar sesuai dengan kehendaknya. Hidup kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, dan kita sudah diampuninya, dan dia sudah rela berkorban mati untuk kita semua, sehingga kepada kita semua yang percaya diberikan kepastian memperoleh hidup yang kekal
di dalam Kristus Yesus dan semuanya adalah karena anugerahnya. Dan kita hargai itu, kita syukuri itu, kita apresiasi kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya dengan selalu datang belajar kepada Tuhan, belajar kepada firman-Nya dan memperoleh semua hikmat yang Tuhan bukakan rahasianya kepada kita melalui kerinduan kita atau melalui pembelajaran kita atas firman Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca landasan atau di mana kita berpijak dalam pembahasan kita ini, yaitu mengambil bagian dari firman Tuhan di Filipi pasal 3 untuk menjelaskan tema atau topik yang kita ambil pada malam hari ini, bagaimana kita belajar mengenal kebenaran Allah lebih dalam lagi. Ya, jadi bukan hanya yang biasa-biasa saja, tapi harus lebih dalam lagi supaya hidup kita tentunya dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kasih-Nya lebih menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, Filipi pasal 3, saya mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan saja dan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti. Mulai dari ayat 1, saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-16, ya. Saya akan membacakan Filipi pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan.
Sedemikian jauh Bapak Ibu sekalian pembacaan kita firman Tuhan ya di malam hari ini. Dan di sini saya akan membacakan sekali lagi bagian ayat yang menjadi fokus daripada pembahasan kita malam hari ini. Dikatakan di ayatnya dari ayat 7 ya, dari ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, ini sangat luar biasa kalau sedikit kita melihat atau merenungkan bahwa apa yang membuat seseorang menjadi bangga itu pasti dikejar, pasti diperjuangkan, betul? Ya, kalau itu membuat dia menjadi bangga, pasti diusahakan dengan keras, dikejar, begitu ya, dan pasti apapun akan dilakukan supaya bisa tercapai, supaya bisa berhasil, karena itu merupakan kebanggaan baginya, ya, bagi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini kita akan melihat contoh yang diutarakan, yang dikemukakan oleh Rasul Paulus tentang kebanggaan dia. Ya, dia juga pernah mengalami hal yang seperti itu, yang pada umumnya orang berbangga, ya, menganggap itu adalah hal yang paling bernilai, paling menguntungkan. Tetapi setelah dilihat, dibandingkan dengan apa yang kita peroleh di dalam Kristus, tadi Paulus mengatakan bahwa itu ternyata seperti dikatakan sampah, begitu ya, sesuatu yang tidak perlu dipertahankan, tetapi harus dijauhkan, ya, dibuang jauh-jauh. Tidak merupakan hal yang membuat kita berfungsi, menggerakkan kita berfungsi untuk memuliakan Tuhan. Nah, apa itu? Nah, kita lihat saja dulu contoh. Tentu beragam ya, banyak hal ya, bisa kita terjemahkan secara luas lah, ya. Tetapi kita lihat dulu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Yang Paulus katakan tadi, ya, kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dia katakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, ini sudah jelas sekali Paulus menunjukkan kepada siapa jemaat kudus di Filipi ini, ya, harus menaruh kewaspadaan, begitu ya. Karena apa kewaspadaan terhadap orang ini? Bukan orangnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus sudah katakan di kitab Efesus bahwa perlawanan kita adalah bukan terhadap darah dan daging, ya, tetapi perlawanan kita adalah terhadap roh-roh di udara, penguasa-penguasa di udara yang bekerja melalui apa, Bapak Ibu sekalian? Bukan melalui mistik, bukan melalui tahyul, ya, tetapi melalui apa? Pengajaran-pengajaran palsu. Itulah yang diwaspadai. Maka Paulus katakan hati-hatilah terhadap apa? Sebut anjing-anjing. Di sini bukan
maksudnya anjing yang 4 kaki di sini ya. Tapi ini berbicara kenapa dia gunakan kata-kata di sini anjing-anjing di sini, karena di sini kalau kita lihat karakter daripada anjing itu, kalau dia makan daging yang ada tulangnya, yang digerogoti apanya? Dagingnya gitu ya. Jadi seperti itu pengajaran palsu itu akan menggerogoti bagian dari kehidupan ya, di mana darah mengalir di dalam daging, begitu ya, melalui daging itu. Sehingga Paulus menekankan di sini bahwa betapa berbahayanya pengajaran-pengajaran palsu itu bisa membuat orang-orang percaya itu menjadi kurus kering gitu ya. Kurus kering sehingga dia tidak berdaya lagi sebagai tubuh, tidak memiliki suatu efektivitas di dalam, tidak punya impact begitu ya, tidak punya pengaruh di dalam menggerakkan bagaimana kesaksian hidupnya agar orang lain bisa tertarik untuk mendengarkan kasih karunia Tuhan. Nah itu Paulus katakan hati-hatilah terhadap orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Karena dia katakan di ayat 3 ya, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, kita garis bawahi di sini, tentu saja kita bisa disebut juga adalah orang-orang yang bersunat, dalam arti dikatakan yang beribadah oleh Roh Allah, bukan bersunat secara lahiriah ya, tetapi karena di dalam Kristus kita sudah disunat. Sunat itu adalah pembersihan ya, penyucian, di mana oleh darah Yesus ya, melalui tubuhnya yang dikorbankan, segala dosa kita disucikan dan kita dipisahkan daripada hal-hal yang kotor dan kita menjadi bersih ya, dikuduskan oleh darahnya sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita dalam hal ini bisa dikatakan sebagai orang yang sudah bersih atau orang yang sudah bersunat secara rohani ya. Tetapi bukan berarti kita menjadi Israel rohani, tidak. Ya, kalau sudah berbicara Israel itu sudah masalah ras, masalah suku bangsa ya. Sekarang ini tidak ada perbedaan suku bangsa, semua di hadapan Allah sama saja, bangsa apapun. Tetapi Allah sekarang memberkati setiap orang yang percaya, pribadi-pribadi yang percaya kepada kasih karunia Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi Paulus katakan di sini, orang-orang ini adalah orang-orang yang berupaya untuk berbangga di dalam hal-hal lahiriah. Nah, hal-hal lahiriah di sini apa? Bapak Ibu sekalian, di sini bukan hal-hal lahiriah terus membunuh, mencuri, korupsi, penyelewengan, berzinah. Ya, bukan itu yang dimaksud di sini hal-hal lahiriah, ya. Hal-hal lahiriah di sini sudah pasti berkaitan adalah hal-hal yang berkaitan dengan aturan, peraturan daripada hukum Taurat Yahudi, ya. Nanti kita lihat bahwa Paulus pernah juga dia katakan, dia rinci bagaimana pengalaman dia membanggakan hal-hal lahiriah, ya, hal-hal lahiriah yaitu yang ditampilkan di luar, ya, bagian luarnya yang ditampilkan. Begitu Bapak Ibu, bukan bagian dalam ya, bukan manusia batiniahnya yang ditampilkan, tetapi adalah bagian luar, yaitu secara lahiriah ya, yaitu ritual-ritual ya, keagamaan dan upacara-upacara, seremoni-seremoni yang ditampilkan secara bagian luar yang tampak luar biasa ya. Tetapi Paulus katakan bahwa kita tidak menaruh percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Nah, sekarang Paulus menyatakan bagaimana hal-hal lahiriah yang pernah dibanggakannya. Dia katakan tadi
di ayatnya yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, dia juga punya, kalau mau berbangga di situ, ya, dia juga punya pengalaman. Ya, tapi pengalaman itu adalah pengalaman hidup lama. Ya, dari mana kita tahu itu? Nah, kita baca selanjutnya. Dia katakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih daripada orang yang merasa berbangga dengan hal-hal lahiriah, dengan penampilan-penampilan luar, ya. Itu Paulus katakan, aku lebih lagi kalau soal hal-hal taat seperti itu, saya lebih lagi. Bagaimana lebihnya? Coba kita lihat ya, keistimewaannya, kebanggaannya Paulus. Dulu dia masih bernama Saulus dalam pengalaman yang ini. Yaitu apa? Ayat 5. Disunat pada hari ke-8. Ya, luar biasa. Biasanya orang kalau disunat itu sudah besar ya, bukan pada hari ke-8 dia lahir gitu. Nah, ini persis seperti Yesus Tuhan kita. Yesus juga karena dia hidup di bawah hukum Taurat, maka Yesus juga harus memenuhi tuntutan hukum Taurat, yaitu disunat pada hari yang ke-8. Karena itulah ketetapan Allah kepada nenek moyang mereka, perjanjian covenant Allah kepada Abraham, bahwa Abraham dan semua keturunannya haruslah disunat pada hari yang ke-8. Dan itu bisa kita baca di dalam kitab Kejadian 17. Dan siapa yang tidak bersunat harus diapakan? Harus dihukum mati, harus dibunuh. Ya, mengerikan ya. Nah, tetapi kita lihat bahwa Saulus itu mematuhi persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka sebagai orang Yahudi. Kemudian dikatakan lagi dari bangsa Israel. Lanjut selanjutnya, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus adalah Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, luar biasa. Inilah pengenalan Saulus, ya, waktu itu masih Saulus. Inilah pengenalan dia terhadap Allah. Inilah pengenalan dia terhadap dirinya di hadapan Allah. Ketaatan, perbuatan, penampilan luar, hal-hal lahiriah yang dia banggakan bahwa dia lebih baik daripada orang lain, bahwa dia bukan orang berdosa, dia bukan pencuri, dia bukan pemabuk, dia bukan perampok dan lain sebagainya. Dia taat pada hukum Taurat dan dia mengerjakan peraturan-peraturan perintah-perintah Tuhan. Itulah kebanggaan dia. Ya, jadi dia melihat kebanggaan dia di dalam apa yang diusahakannya, di dalam apa yang dia perbuat, dan di dalam apa yang menjadi pencapaian dirinya. Ya, dan dia melihat dirinya seperti itu di hadapan Allah. Ya, nah itu adalah pengalaman-pengalaman lahiriah bagian luar yang ditampilkan sebagai bukti bahwa dia mengenal Tuhan. Nah, itulah yang Saulus bangga dulu, bahwa dia itu luar biasa, ya, selalu lebih pencapaiannya daripada temannya, selalu lebih dia prestasinya daripada temannya, ya, dan dia selalu lebih taat daripada orang sebayanya, ya, dan dia adalah orang yang lebih cerdas daripada semua orang di sekelilingnya. Luar biasa, ya, dan dia melihat dirinya sebagai itu adalah merupakan suatu kebanggaan bagi dia, kelebihan yang dia anggap Allah berkenan kepada dia dengan anggapan seperti itu, dengan pandangan prinsip yang seperti itu. Ya, kapan? Ya, Bapak Ibu sekalian, kapan Saulus punya prinsip seperti ini, bahwa dia bangga di dalam pencapaian dirinya? Ya, nah pastilah. Ya, sekali lagi, semua orang kalau dia sesuatu itu membuat dia menjadi bangga, pastilah dia berusaha kerja keras untuk bisa mencapainya. Nah, itulah gambaran daripada bagaimana hidup Saulus dulu. Ya, bagaimana kita tahu itu dulu? Kita lihat. Ya, ayatnya yang ke-7. Dia katakan apa?
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa? Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu direnungkan nih, ya. Apa yang dirinci oleh Saulus tadi itu adalah anggapan dirinya bahwa dia adalah orang yang berprestasi yang sangat luar biasa. Dan pasti banyak orang yang memuji dia, kan? Pasti banyak yang angkat jempol kepada dia. Ya, dimana siapa yang tidak bangga kalau seperti yang diuraikan oleh Paulus tadi, bahwa dia disunat pada hari yang ke-8, dia adalah warga kebangsaan daripada Israel, bangsa yang terpilih, ya. Dia adalah berasal dari suku Benyamin, dia ras Ibrani asli, dia seorang Farisi. Di dalam membela imannya, membela kebenarannya, membela agamanya, dia menganiaya jemaat Tuhan, ya. Dan di dalam hal mentaati hukum Taurat, dia katakan dia tidak bercacat menurut ukuran dia, ya. Luar biasa. Siapa yang tidak bangga dengan hal-hal seperti itu? Pastilah banyak orang angkat jempol kepada dia, kepada Saulus waktu itu, ya. Pasti bangga dia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat pengakuan daripada Paulus di sini, bahwa semuanya sistem perbuatan sebagai andalan, perbuatan sebagai andalan. Itu dia katakan apa? Apa yang dahulu kuanggap merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu, dan melepaskan semua itu dan menganggapnya sebagai sampah. Supaya apa? Supaya dia katakan aku memperoleh Kristus, supaya dia memiliki Kristus, supaya dia memiliki kebenaran Kristus, kebenaran Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini secara manusia ini tidak mudah, ya. Secara manusia ini tidak mudah. Karena apa? Tidak ada orang yang dengan mudah saja kalau dia sudah mencapai suatu prestasi, dia sudah mendapat pujian, ya, dari banyak orang, sudah memiliki banyak pengikut, ya, sudah banyak prestasi dan dihormati oleh orang, kemudian lalu dikatakan bahwa semuanya itu dianggap sampah. Wow, tidak bisa, tidak mudah, tidak semudah itu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena tentu saja manusia akan membela dirinya dengan apa yang diusahakannya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah pengakuan yang sangat dalam dari pengenalan Paulus terhadap Kristus Yesus, bahwa dia mengatakan semuanya prestasi, semuanya kelebihan, semuanya hal-hal lahiriah yang pernah menjadi pengalamanku, dia katakan apa? Itu kuanggap rugi dan aku menganggapnya sebagai sampah, ya. Di sini kita melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedikit merenungkan atau kita sedikit misalnya membayangkan bagaimana ketika Saulus dengan kebencian yang luar biasa, dia meminta surat dari imam-imam di Yerusalem, surat kuasa untuk pergi ke Damsyik dan ke kota-kota lain di bangsa lain untuk mencari di mana saja pengikut Kristus, dan dia akan menangkapi mereka, dia akan menganiaya, menyiksa mereka, ya. Dan itu adalah merupakan tujuan utama daripada Saulus ketika dia pergi ke Damsyik. Dan saudara-saudara, di dalam keganasannya, di dalam keberingasan daripada Saulus seperti itu, justru disitulah dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Amin. Di tengah jalan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepadanya. Tuhan Yesus yang sudah duduk di surga. Saudara-saudara, dia menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Saulus
Dan Yesus mengatakan, Saulus, Saulus, ya, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, mengapa engkau berusaha untuk membinasakan para pengikut Yesus? Dan disitulah Saulus mengatakan dan mengenal Yesus Kristus. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Ya, lalu Yesus memberitahukan bahwa dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan kau lakukan, dan bahkan banyak penderitaan yang akan kau alami karena namaku, karena memberitakan kasih karunia Tuhan kepada semua bangsa. Nah, ini yang sangat luar biasa. Jadi kita lihat di situ, tidak mungkin ada yang dibanggakan oleh Saulus untuk dia memperoleh keselamatan dari perbuatan-perbuatannya, sama sekali tidak ada. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya bandingkan ketika Yesus disalibkan, ya, ada dua orang penjahat disalibkan, ya, dengan Yesus, satu di kiri, satu di kanan. Satu orang tidak percaya dan satu orang dari penjahat itu percaya. Dan dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Apa yang Yesus katakan? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya orang itu diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Diselamatkan karena perbuatan baik. Mana ada perbuatan baik penjahat? Ya kan? Nafasnya saja sudah di tenggorokannya, katakan begitu, ya. Tetapi saudara-saudara, karena memang keselamatan itu diperoleh hanya melalui iman. Itulah yang Allah hargai. Kenapa hanya melalui iman? Terlebih lagi sekarang, oleh kasih karunia Allah, Yesus Kristus sudah mati mengampuni segala dosa umat manusia, dan bahwa segala dosa kita telah disucikan oleh darahnya, bahwa kita telah dibenarkan hanya melalui iman, dengan cuma-cuma diberikan keselamatan itu kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang percaya saat ini harus yakin benar-benar seperti yang dikatakan firman Allah, bahwa kita, kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Dan itu bukan mudah-mudahan, tetapi itu adalah ukuran kepastian 100%. Kenapa 100%? Karena itu dinyatakan oleh firman Allah. Dan kita harus percaya itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak percaya lagi kepastian keselamatan masuk surga 100%, menurut Bapak Ibu, ya, masih ada nggak gunanya Alkitab itu? Saya bertanya. Masih ada nggak gunanya Alkitab itu kalau tidak ada orang yang mempercayai bahwa ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui anugerahnya? Ada nggak Bapak Ibu gunanya lagi Alkitab itu? Tidak ada gunanya. Karena apa? Apa gunanya kalau tidak ada orang yang diselamatkan melalui pengertian yang dibukakan oleh Alkitab itu, melalui pemberitaan kita, melalui pengajaran yang kita sampaikan? Apa gunanya kita memegang Alkitab? Apa gunanya kita mengatakan kitab suci kita adalah luar biasa, kitab suci kita adalah absolut, kebenaran yang absolut, kitab suci kita adalah tidak bersalah, ya, dari Kejadian sampai Wahyu adalah harmonis dan lain sebagainya, bahwa itu adalah firman Allah yang mutlak? Apa gunanya kalau kita sendiri tidak mempercayai akan anugerah Allah, kasih karunia Allah yang telah dicurahkan, dikaruniakan kepada kita, yang menyelamatkan kita dan memberikan kita jaminan kepastian keselamatan masuk surga? Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik bahwa percuma kita mempunyai kitab suci yang luar biasa, percuma kita mempunyai Alkitab yang luar biasa, firman Tuhan yang mutlak, kalau kita sendiri tidak yakin apa yang dikatakan Allah di dalamnya. Betul? Ya. Tapi beruntunglah, luar biasa Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-9 ini. Pengakuan dia, dan dia katakan, dan berada di dalam dia, di dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Banyak orang yang masih berpikir saat ini dia akan menjadi lebih baik dengan mentaati hukum Taurat. Saya juga tidak tahu kenapa bisa berbeda
mereka dengan apa yang dinyatakan oleh Paulus di sini. Paulus sendiri kan sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di masa lalunya. Tetapi dia katakan berada di dalam Yesus bukan karena mentaati hukum Taurat. Tidak. Lalu karena apa? Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah saat ini kalau bisa dikatakan selera, selera daripada Allah saat ini adalah kepada manusia. Apabila manusia itu merespon dengan iman, merespon dengan kepercayaan dari hati yang tulus, menerima kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, dan bahwa kita sudah dikuduskan oleh darahnya sekali untuk selama-lamanya, dan bahwa kepada kita dikaruniakan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya, dan bahwa kepada kita sudah dikaruniakan sukacita senantiasa. Bapak Ibu sekalian, jadi itu adalah merupakan satu kehendak Allah yang sangat luar biasa. Pengertian atau respon iman, percaya kepada apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, itu adalah merupakan kesenangan daripada Tuhan saat ini. Kalau bisa dikatakan, ya sering dikatakan oleh pengkhotbah, Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi isi hatimu menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengarkan. Isi hati Tuhan, itulah isi hati Tuhan saat ini Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwa Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan datang kepada pengenalan akan kebenaran Allah, ya, yaitu firman-Nya. Itu adalah isi hati Tuhan saat ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Masih ingatkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Ya betul saudara. Apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini kalau toh dia binasa, kekal di api neraka? Tetapi saudara dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dikaruniakan hidup yang kekal, bukan karena kebenaran perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tapi karena kebenaran Allah melalui perbuatan Yesus yang sudah sempurna dinyatakannya, di mana dia mengorbankan tubuhnya, mengorbankan tercurah darahnya, dan itu menjadi tebusan bagi segala dosa kita. Bukan sebagian dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak percaya bahwa Yesus ketika dia mati disalibkan, dia berpikir bahwa sebagian dosa saya yang ditebus. Saya tidak percaya itu. Ya. Kalau dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus anak Allah, darahnya yang kudus dan tidak bercacat, bahwa dia mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini, bahwa pengorbanannya adalah totalitas, maka saya percaya di dalam kasihnya yang sempurna itu, semua dosa saya sudah ditebusnya, semua kesalahan saya sudah diampuninya. Amin. Sehingga ini adalah merupakan keyakinan yang betul-betul mendalam di hati kita. Kenapa mendalam di hati kita? Yang pertama adalah karena kita bisa membacanya di dalam firman Tuhan. Yang kedua adalah bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, sampai kita bertemu dengan Dia, bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan, bahwa apa yang dijanjikannya, hidup yang kekal, hidup yang penuh berkat, hidup yang penuh sukacita, hidup yang dijamin oleh Roh Kudus, itu akan merupakan milik yang telah dianugerahkan kepada kita sekali untuk selama-lamanya. Ada orang yang berpikir, Bapak Ibu sekalian, wah, kalau begitu, itu nanti membuat orang akan menjadi sombong, membuat orang akan menjadi lupa diri, membuat orang nanti menjadi sembarangan, dan membuat orang menjadi tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, tidak ada Alkitab mengajarkan begitu.
Paulus adalah yang mengajarkan bahwa kita telah dibenarkan oleh darahnya dengan cuma-cuma. Dan bahwa kepada kita oleh darah Kristus sudah diberikan penebusan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan bahwa kita telah diberikan jaminan kepastian masuk surga. Apakah Paulus yang mengajarkan itu bahwa dia hidup sembarangan? Apakah dia hidup sesuka hatinya? Apakah dia hidup tidak memuliakan Allah? Bapak Ibu sekalian, tidak demikian. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4, Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir, telah memelihara iman yang benar. Dan dia katakan apa? Bagiku sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran. Amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan dia katakan bukan hanya padaku, tetapi bagi semua orang percaya yang merindukannya. Bagi saudara dan saya yang merindukan bagaimana kita akan memperoleh mahkota kebenaran ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di kursi pengadilan Kristus kelak. Itu adalah kerinduan kita semua, sehingga mengapa kita terus datang kepada pengenalan akan kebenaran kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itulah ya, kita melihat di sini bahwa pengalaman yang baru yang membanggakan saat ini bagi Paulus adalah apa? Pengalaman yang mana Bapak Ibu sekalian? Pengalaman yang baru yang membanggakan bagi dia adalah pengenalan akan Kristus secara tepat, ya. Pengenalan Kristus di dalam ketaatannya, ketaatan Kristus, bukan ketaatan Saulus, bukan ketaatan Paulus. Pengenalan akan Kristus yaitu berdasarkan sistem kepercayaan, bukan berdasarkan sistem perbuatan-perbuatan. Tidak. Ya, dia sudah meninggalkan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah yang dibanggakan oleh pada umumnya agama-agama di dunia ini. Bahwa mereka sudah berbuat baik, mereka sudah melakukan ini, melakukan itu, dan mereka menganggap bahwa berdasarkan apa yang mereka capai, apa yang mereka sudah temukan, apa yang sudah mereka kumpulkan, mereka berpikir bahwa mereka akan diterima oleh Tuhan dengan semua usaha yang mereka lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terbalik dengan kasih karunia Allah. Kita menerima keselamatan yang besar itu, kita menerima berkat surgawi, kita menerima sukacita surgawi dan damai sejahtera, dan segala yang terbaik dari Tuhan kita terima, itu diberikan dengan cuma-cuma. Diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan kepada kita melalui penerimaan, yaitu respon iman kita kepada kebenarannya. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk melihat sedikit lagi ya, di dalam Roma pasal 3. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayatnya yang ke-21 ya. Saya akan membacakan saja, Bapak Ibu sekalian bisa mencatat ayatnya dan kemudian membacanya kembali bagi pembelajaran secara pribadi bagi Bapak Ibu sekalian, supaya lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Tuhan itu secara pribadi. Nah, saya akan membaca Roma pasal 3 dari ayatnya yang ke-21 ya. Judul perikopnya di situ ditulis manusia dibenarkan karena iman ya. Tetapi kalau kita mau bikin judul perikop yang lebih mantap adalah harus kita tambahkan hanya ya. Manusia dibenarkan hanya karena iman. Ya, maksudnya di sini bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi karena semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kebenaran kita adalah kebenaran hanya karena iman, karena percaya, seperti yang dikatakan Paulus tadi. Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Bapak Ibu sekalian, kita harus cermati kata-kata Paulus, kata-kata firman ini. Sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Bisakah?
Saudara-saudara, kenapa kok bisa sekarang kebenaran dinyatakan tanpa hukum Taurat? Bukankah hukum Taurat itu adalah perintah-perintah Tuhan? Betul? Ya. Bukankah hukum Taurat itu adalah firman Tuhan? Bukankah hukum Taurat itu adalah perintah-perintah daripada Tuhan Yesus? Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi kita lihat di sini justru Paulus mengatakan sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Berarti ada sesuatu yang berubah. Ya, dari kebenaran Allah yang dinyatakan berdasarkan hukum Taurat kapan? Dahulu kapan? Sebelum Yesus Kristus mati disalibkan. Tetapi sekarang sesudah Yesus mati disalibkan, kebenaran Allah bukan lagi berdasarkan hukum Taurat. Tetapi apa? Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Karena iman dalam Yesus Kristus. Sebetulnya lebih tepat adalah karena iman Yesus Kristus. Maksudnya karena ketaatan daripada Yesus Kristus, maka itulah kebenaran Allah yang dinyatakan melalui iman kita meresponnya. Bukan melalui ketaatan kita, bukan berdasarkan ketaatan kita lagi, tetapi ketaatan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi benar dengan cuma-cuma. Bukan karena bayar, bukan karena berjuang, bukan karena berusaha, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Kebenaran Allah saat ini dinyatakan, dikaruniakan kepada manusia adalah kebenaran yang diberikan secara cuma-cuma. Free. Kenapa cuma-cuma? Bapak Ibu sekalian, dikatakan di situ, kebenaran dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Yesus melakukannya bagi kita. Amin. Bukan kita yang melakukannya, Yesus yang melakukannya bagi kita. Allah melakukannya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak sanggup. Karena kita tidak mampu. Ya. Karena kita tidak mampu sempurna. Karena kita tidak mampu berjuang seperti yang Allah inginkan. Allah yang melakukannya bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan luar biasa. Syukur bagi Tuhan atas kebaikannya, Dia mau melakukannya bagi kita. Dan apa yang dilakukan oleh Allah itu pastilah jauh lebih sempurna daripada apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu banyak cacatnya. Yang kita lakukan banyak salahnya. Yang kita perbuat pasti banyak mengecewakan. Tetapi apa yang Allah perbuat melalui Yesus Kristus, apa yang diperbuatnya itu pasti membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di ayatnya yang selanjutnya dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, pada masa kita ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya, orang yang beriman. Itulah yang dihargai oleh Tuhan saat ini. 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi dasarnya adalah iman, kepercayaan kita kepada firman Allah yang menyatakan berita kabar baik tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yang sudah finish, Bapak Ibu sekalian. Dan itu merupakan penyataan kasih Allah yang sempurna bagi kita, milik kita selama-lamanya. Dan Allah tidak akan mencabutnya, karena itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia untuk kita nikmati dan kita hargai, Bapak Ibu. Dan kita bagikan, kita share
kita sampaikan kepada semua orang. Lanjut. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kami yakin, kata Paulus. Ya, Paulus yakin, semua tim pelayanannya yakin, semua yang mengikut dia yakin, orang-orang kudusnya yakin, kita juga yakin. Apa keyakinan kita? Bahwa manusia dibenarkan saat ini hanya karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan-perbuatan. 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Banyak orang yang bingung kata-kata ini. Banyak orang yang memelintir maksud daripada ayat 31 ini. Ya, seolah-olah dikatakan, oh tidak, Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat dibatalkan. Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat tidak dipakai lagi sebagai jalan untuk pengenalan akan Yesus Kristus saat ini. Paulus tidak mengatakan bahwa perbuatan berdasarkan hukum Taurat tidak diperlukan lagi. Karena apa? Karena Paulus katakan kami meneguhkannya. Meneguhkan apa, Bapak Ibu sekalian? Paulus mengokohkan, menyatakan bahwa hukum Taurat telah menyatakan sendiri bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Amin. Bahwa berdasarkan perbuatan ketaatan kepada hukum Taurat, tidak seorang pun manusia yang dapat dibenarkan. Itu yang dikokohkan, itu yang diteguhkan oleh Rasul Paulus. Ya, karena di pasal 3 ayat 10 Paulus sudah mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan Paulus sedang mengatakan bahwa dia meneguhkan bahwa berdasarkan hukum Taurat manusia juga dibenarkan. Lah itu bertentangan dengan apa yang dikatakannya ayat 21. Tentu saja tidak. Jadi Paulus meneguhkan bahwa hukum Taurat sendiri telah bersaksi bahwa tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Makanya Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai anak tunggal Allah untuk menggenapi dan menyempurnakan dan menyelesaikannya, sehingga saat ini manusia dibenarkan, manusia diselamatkan adalah hanya karena iman kepada Yesus Kristus semata, karena di dalam Kristus anugerah Allah sudah sempurna bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, bagaimana kita menghargai pengenalan kita yang lebih dalam, yang lebih dahsyat kepada Yesus Kristus yang saat ini adalah sebagai kepala tubuh, kepala gereja tubuh Kristus, di mana dia mengaruniakan hikmat dari surga kepada setiap anggota tubuhnya yang rindu untuk mengenal dia lebih dalam lagi, supaya kita lebih efektif, kita lebih berdampak, dan kita benar-benar dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya saluran berkat bagi banyak orang di dunia ini, memberitakan kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus bagi semua orang, menjadi jalan keselamatan satu-satunya dan tidak ada yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah maksud dan tujuan daripada Allah menyelamatkan kita, supaya kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, menyaksikan kemurahan dan kebaikan daripada Allah, supaya semua orang mengetahui pengenalan akan Kristus yang dalam ini. Maka kita harus membuka hati kita, memberikan diri kita dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat-Nya. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, berbahagialah kita, bersukacitalah kita semuanya di malam hari ini. Dan sejauh orang yang dipanggil oleh Allah untuk menerima keselamatan, menerima kasih karunia-Nya, saya percaya kita semua sangat bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk mengenal kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita hargai itu, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bertekun di dalam kebenaran firman-Nya, dan mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita
akan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang telah dikaruniakan untuk menyempurnakan keselamatan kita. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, maka Dia akan memakai hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa untuk menutup pemaparan materi firman Tuhan pada malam hari ini. Dan nanti kita akan berdiskusi atau sharing satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas sukacita pengenalan akan kebenaran-Mu yang sangat dalam. Kami mengenal bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami mengenal Tuhan begitu luar biasa mengasihi kami semua, bahkan mengasihi semua orang ya, yang datang kepadamu ya Bapa. Semua orang yang mempercayai sungguh-sungguh akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bukan karena usaha kebaikan kami tidak mampu ya Tuhan untuk memperlihatkan usaha kebaikan kami Tuhan Yesus. Karena kami adalah orang yang lemah. Tetapi oleh karena kemurahan hati-Mu ya Bapa, melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Dia rela berkorban mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, tubuh-Mu dikorbankan, sehingga itu menjadi dasar bagi kami untuk memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan yang penuh berkat. Dan kami yakin Bapa di surga, sampai kami bertemu, sampai Engkau datang menjemput kami, kami percaya hidup kami akan dipakai oleh-Mu, dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan mengenal-Mu, sehingga kami juga semuanya orang-orang kudus-Mu ya Bapa. Pada akhirnya seperti yang Kau janjikan ya Bapa, kami akan menerima mahkota kebenaran ketika kami berjumpa dengan Engkau di kursi pengadilan Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk sukacita ini. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman-Mu, diberkati kami, dan biarlah ini menjadi sukacita yang besar bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Pakai hidup kami ya Bapa di surga, diberkatilah semua orang yang terus datang kepada kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat malam semuanya. Dan saya serahkan kepada, saya minta tolong kepada Pak Dales untuk memimpin kita, memandu kita.